semuanya, selamat bergabung dalam Instagram Live malam hari ini. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, tadi ada kendala, narasumber kita belum bisa bergabung. Kemudian kita coba lagi, sama-sama doakan ya, supaya narasumber kita Ibu Esther Idayanti bisa bergabung bersama-sama. Senang sekali ada bersama dengan teman-teman dalam talk show malam hari ini yang diselenggarakan oleh Virtuous Life Indonesia, yaitu sebuah ministry di bawah Yayasan Sahabat Pemulihan Indonesia yang memiliki visi misi untuk memperlengkapi, kemudian juga mengedukasi melalui pemuritan, melalui pelatihan ataupun training untuk kita sama-sama semakin mengenal diri kita, memiliki self-awareness, berproses, bertumbuh, dan bisa berdampak. Oke, saya mengundang narasumber kita. Saya juga sebelumnya menyapa ada Ibu Belina, Ibu Cynthia, Pak Stevi, Ibu Liliana, kemudian Pak Haryadi. Boleh sambil menginfokan dan mengajak rekan-rekan lainnya bergabung. Saya akan invite Ibu Esther. Oke, doakan ya supaya Ibu Esther berhasil untuk bergabung bersama. Karena tadi saya sudah live, tapi Ibu Esther belum berhasil join. Ada Ibu Demianti, yes, Ibu Ani, Ibu Sarah. Wow, sudah banyak yang bergabung. Ibu Peace, Ibu Jane, dan juga dari berbagai kota. Bergabung bersama-sama. Saya invite Ibu Esther. Oke, kita tunggu ya Ibu Esther untuk bergabung. Ada Ibu Sinta, Ibu Rika, Ibu Janti, lalu Ibu Taruli Oktavina, Ibu Maria Paliani, Ibu Shirley, Ibu Susan, Ibu Hani. Oke, kita menunggu Ibu Esther untuk bergabung bersama-sama. Belum muncul. Kita tunggu ya. Ibu Ellen, Ibu Diana, Ibu Lisa. Mohon maaf tadi sebelumnya sempat terkendala. Sekarang kita coba lagi, Ibu Esther. Oke, saya invite kembali. Ibu Dian, Ibu Putri, Ibu Vivi. Oke, kita tunggu ya. Ibu Villa. Kita tunggu Ibu Esther, saya sudah invite. Nah, Ibu Esther adalah rekan saya, seorang dosen, kemudian juga seorang penulis, dan tulisannya sangat memberkati banget. Bisa follow Instagramnya Esther Idayanti. Kemudian juga saya ingin menginfokan buku-buku yang ditulis, antara lain, oh iya, halo selamat malam Tante Mervin, Ibu Irma, Ibu Heni. Ya, kita doakan ya supaya Ibu Esther bisa join, karena tadi sempat unable to join. Ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Ibu Esther. Ada buku tentang pendidikan seks, tabu atau perlu. Kemudian juga buku yang berjudul Menemukan Cinta Seusai Luka. Buku ini membahas mengenai perselingkuhan, bagaimana ketika kita terluka karena perselingkuhan, namun menemukan cinta kembali seusai luka. Oke, Ibu Esther belum berhasil gabung, saya coba invite lagi ya. Malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu apakah aku harus bertahan di dalam pernikahan ketika pernikahan rasanya tidak membahagiakan. Lalu, aku ingin cerai. Bagaimana? Apakah aku harus bertahan? Nah, saya sudah lihat request dari Ibu Esther. Yuk kita doakan sama-sama supaya Ibu Esther bisa bergabung, join bersama-sama untuk live malam hari ini. Wow, Bu Esther sudah sangat dinantikan. Sudah ada 74, 72. Oke, kita doakan yuk. Kita doakan Ibu Esther bisa join bersama-sama. Oke.
Kita doakan. Sudah terlihat, tinggal sudah di accept. Semoga bisa join bersama-sama. Belum berhasil. Belum berhasil ya, sebentar ya. Ada kalanya sesuatu yang unpredictable bisa terjadi. Saya juga pernah nih teman-teman, ketika live bersama seorang rekan saya, terus nggak berhasil join, terkendala, entah apa yang terjadi, dan akhirnya kita jadi reschedule. Kita doakan ya, supaya malam hari ini berjalan dengan lancar. Wah, sudah ada 80 yang join bersama-sama. Oke. Oke, kita tunggu Ibu Esther untuk bergabung bersama-sama. Saya menyapa ada Ibu Yemima, ada Ibu Belina. Ops, masih unable to join. Ada Ibu Siska juga, ada Ibu Helmi, ada Ibu Baby, Ibu Meiti. Oke, masih unable to join. Apa yang terjadi? Oke, saya coba lagi ya. Shalom Bu Yemima, shalom Bu Maureen. Ya, shalom Bu Fian. Join kembali, tadi sudah join tapi terkendala lalu dicoba ulang. Bu Esther belum berhasil join. Oke, saya coba lagi ya. Kita tunggu ya, Bu Esther untuk join bersama-sama. Halo Ibu Fian, gimana di Solo? Halo Ibu Poppy. Selamat bergabung, kita doakan ya supaya Ibu Esther berhasil join untuk live bersama-sama. Karena ini udah berkali-kali, kemudian unable and fail. Halo Bu Maria. Wow, Bu Maria dari Bogor. Pak Nugroho. Ibu Dewi. Yes. Ibu Esther. Oke, saya accept coba ya. Semoga kali ini berhasil. Ibu Yuni. Ibu Angel. Oke. Ibu Fian. Puji Tuhan, Solo cerah. Hai Ibu Margaret. Apa kabar? Dari Medan ya. Teman-teman, kita doakan bersama-sama ya. Oke. Wah, Ibu Mei, ya Ibu Maria, ada kasus seperti ini. Betul banget, kasus-kasus di dalam pernikahan atau pergumulan dalam pernikahan itu banyak yang mengalaminya. Dan itu sebabnya kami mengambil topik ini. Mungkin juga ada banyak yang sedang di persimpangan. Haruskah saya bertahan? Rasanya tuh udah nggak tahan banget. Tapi gimana ya, adakah alasan untuk bertahan? Wow, sudah 93 audiens yang join. Halo, yes. Aruli Damanik ya. Dan sudah sangat ditunggu-tunggu. Bahkan teman-teman udah share acara hari ini. Bahkan juga ada yang bilang sangat ingin diperlengkapi dalam hal bisa menolong rekan-rekan lainnya yang mengalami permasalahan dalam pernikahan ataupun sedang bergumul, terlebih lagi sedang di persimpangan jalan, keputusan apa yang harus diambil, apakah saya harus bertahan ataukah saya harus bercerai. Sepertinya Bu Esther masih terkendala. Mohon maaf ya, ada kalanya seperti ini terjadi. Saya coba lagi ya, invite untuk Ibu Esther untuk join. Yes, Bu Yuli, Bu Linda, Pak Jakob, udah join kedua kali ya. Tadi sudah join, tapi kita belum bisa. Oh ya, kalau mengenai di update, udah nih di update Instagramnya, tapi entah apa yang terjadi. Bentar ya. Oke.
Bu Esther masih belum berhasil bergabung. Kita tunggu ya. Wow, sudah 93 orang yang join bersama-sama. Ibu Helmi, halo apa kabar? Saya sedang menunggu Ibu Esther untuk bergabung. Berharap dalam keadaan baik ya, sudah 96 yang join. Kita doakan sama-sama. Wah, Bu Esther masih unable to join. Shalom, shalom, Ibu Sarah, Ibu Yeni. Mohon maaf ya, wah Ibu Deborah yang di Florida juga join bersama-sama, Ibu Maya. Dalam live ini, memang live ini sangat ditunggu-tunggu banget dan topiknya sangat menarik banget. Hanya saja saya masih menanti Ibu Esther untuk bergabung. Selamat malam, salam dari Timika. Wow, dari Timika, senang sekali. Udah 99 orang yang bergabung. Oh, Kyonghi untuk CC Korea. Yes. Nah, tadi juga sudah dicoba nih Ibu Esther yang invite saya. Masih belum berhasil. Oke, saya coba lagi ya. Berharap ini berhasil. Oke. Sudah 100 orang lebih yang join bersama-sama. Sangat dinanti-nantikan live pada malam hari ini. Kita tunggu lagi Ibu Esther. Doakan sama-sama supaya bisa bergabung dan lancar. Yes, Ibu Erni. Oke. Kita tunggu ya. Wow. Puji Tuhan, Bu Esther. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Wow, akhirnya hasil kita terkonek. Terima kasih teman-teman yang menunggu semuanya. Terima kasih Bu untuk kesabarannya. It's okay. Ya. Saya sesuatu banget ya Bu Esther ya. Kami menunggu dengan cemas loh. Akhirnya teman-teman bilang akhirnya. Iya. Terima kasih untuk kesabaran teman-teman ya, puji Tuhan. Thank you. Bu Esther, terima kasih banget loh untuk malam hari ini, untuk waktunya. Kemudian senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol dan ini sangat dinantikan, sudah 110 orang bergabung dan kita benar-benar berharap puji Tuhan akhirnya bisa bergabung bersama-sama. Oke. Nah, teman-teman dan rekan-rekan yang sudah hadir, kita nggak berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ya. Akhirnya, nah sebelumnya mungkin ingin mengenal Ibu Esther lebih dekat lagi, saya ingin menunjukkan dua buku yang Bu Esther tulis, yaitu yang pertama tentang pendidikan seks, dan saya senang banget dengan buku ini. Kalau ingin tahu bagaimana untuk mendidik anak di dalam seks, ini bagus banget, sangat direkomendasi. Dan ini buku yang jarang. Ketika di dalam pernikahan terluka karena perselingkuhan, bagaimana menemukan cinta seusai luka. Tapi nggak cuma buku ini saja loh, Bu Esther juga menulis buku-buku yang lain. Bu Esther tentunya teman-teman ingin mengenal lebih dalam, bisa memperkenalkan diri, kegiatan, tinggal di mana, pelayanan. Silakan Bu Esther. Ya, terima kasih semuanya. Saya sehari-hari saya seorang ibu rumah tangga, tetapi juga dosen di STT International Harvest. Saya juga menjabat sebagai ketua LPPM, itu lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat di institusi yang sama. Selain itu, secara profesional saya juga bekerja sebagai consultant, sustainability consultant. Dan hobi saya memang menulis ya, karena saya banyak melihat hal-hal, banyak inspirasi, dan saya banyak belajar juga, jadi saya tuangkan di dalam tulisan. Kira-kira seperti itu. Thank you Bu Esther, dan teman-teman bisa follow Instagram Esther Idayanti, dan postingan-postingannya itu adalah tulisan-tulisan yang sangat memberkati banget, yang insightful banget. Oke Bu Esther, dan saya mau menginfokan juga hari ini ada dua
giveaway, yaitu akan mendapatkan buku dan juga mendapatkan free ticket untuk her conference, yaitu konferensi wanita yang diadakan oleh Virtuous Women yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2026 di Tangerang. So, tetap stay tune ya. Kita akan mulai nih Bu Esther, sesuai dengan topik kita hari ini tentang relasi dalam pernikahan dan juga perceraian. Saya ingin bertanya, kenapa sih kasus perceraian semakin meningkat akhir-akhir ini? Dan juga banyak wanita yang mengajukan perceraian terlebih dulu nih. Iya, yang saya lihat itu bahwa zaman udah berubah ya. Kemudian sekarang sangat ditekankan tentang hak asasi, kemudian kesehatan mental, kemudian independensi perempuan gitu kan. Nah, jadi perempuan-perempuan yang dahulu mungkin segan bercerai karena khawatir tentang keuangan atau ekonomi, sekarang setelah mereka mungkin bekerja dan mereka lebih merasa bebas ya. Kemudian juga stigma divorce itu sudah tidak lagi seperti dulu. Bahkan di Amerika trennya malah ada seorang lawyer divorce lawyer perempuan malah membuat divorce itu sebagai sesuatu yang ringan seperti itu. Dan yang lebih lagi saat ini dari Jonathan Haidt ya, dia mengatakan bahwa cara seorang memutuskan di dalam bidang moral itu seperti garis ya, garis yang paling kanan adalah sanctity atau kekudusan, kemudian authority yaitu mengikuti otoritas, entah itu firman Tuhan atau orang-orang yang berotoritas, kemudian di paling kiri, agak kiri adalah fairness ya, dan care itu perasaan ya. Jadi kalau orang dulu memutuskan menikah atau tidak, bercerai atau tidak itu berdasarkan kekudusan pernikahan, kemudian otoritas Alkitab, sekarang bergeser. Fair nggak buat saya pernikahan ini? Kalau nggak fair, saya akan keluar, gitu kan? Atau care nggak? Apakah perasaan saya tertekan atau tidak? Kalau perasaan saya tertekan, saya akan keluar. Jadi ada perubahan di mana orang memutuskan secara moral tidak lagi berdasarkan kekudusan dan authority, tetapi berdasarkan hak mereka seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira itu. Oke. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan, di dalam pernikahan Kristen, kita ada value-value pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Dan apakah ini juga mempengaruhi sehingga kalau yang sebelum-sebelumnya menaruh dasar pernikahan berdasarkan firman Tuhan, lalu juga mulai bergeser nih mengikuti perkembangan zaman dan value-nya juga dasar pernikahannya jadi bergeser. Apakah begitu juga Bu Esther? Ada kecenderungan? Iya, seharusnya kalau otoritas kita di atas Alkitab ya, atau Alkitab itu merupakan otoritas kita, apapun juga pernikahan itu adalah seumur hidup ya. Kemudian hanya maut yang memisahkan, kemudian Tuhan membenci perceraian. Seperti itu. Oke. Tadi menarik sekali, Bu Esther membagikan sedikit tentang apa kata Alkitab tentang pernikahan. Mungkin kita akan direview lagi nih Bu Esther. Sebenarnya apa sih dasar pernikahan Kristen dan apa kata firman Tuhan tentang pernikahan yang kita perlu tanamkan kembali karena kenapa di tengah dunia yang value-nya sudah mulai bergeser. Yuk mari kita review sama-sama apa kata Alkitab tentang pernikahan. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan pernikahan itu sebagai institusi yang pertama yang dia ciptakan di dalam Taman Eden ya, antara perempuan dan laki-laki untuk seumur hidup. Jadi perempuan dan laki-laki menjadi satu daging ya, yang tidak terpisahkan sampai maut. Kemudian juga Allah memerintahkan untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Jadi kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin ada perselisihan, Tuhan mungkin saya sudah merasa tidak nyaman atau sebagainya, tetapi tetap perintahnya adalah untuk kembali mengasihi, ya. Apalagi pernikahan dibangun untuk seumur hidup, seperti itu. Wow. Dan tentunya kalau misalnya tentang untuk mengasihi dalam pernikahan, sejujurnya ketika kita menjalankan relasi pernikahan pasti ada apa ya, gesekan dan terlukanya nih Bu Esther. Itu nggak bisa dihindari ya. Kalau misalnya mengikuti perasaan terus terluka lalu tidak bahagia, untuk apa dilanjutkan? Namun ada dasar firman Tuhan yaitu untuk mengampuni dan mengasihi ya Bu Esther ya. Iya, betul. Kita tanamkan kepada diri kita mengasihi dan mengampuni, itu adalah dasar firman Tuhan.
sebenarnya kenapa sih orang itu bisa bercerai? Apa akar dari perceraian? Ya, banyak alasan ya. Memang nggak semudah apa namanya mengatakan, oh boleh bercerai, nggak boleh bercerai. Ada orang yang bercerai karena alasan-alasannya ya, Oke. yaitu ada alasan ekonomi, nggak dinafkahi lagi, justru yang pria justru merongrong istilahnya. Ada lagi alasan apa namanya perselingkuhan, ada juga alasan uang, uang tadi sudah ya, uang, kemudian apa alasan mungkin yang satunya sudah sakit tidak bisa mengurus lagi, dan alasan mertua, kemudian macam-macam alasan ya. Ada alasan KDRT juga. Jadi sebetulnya kalau dicari ya 1001 alasan untuk bercerai itu banyak. Jadi Oke. bukan alasannya sebetulnya, tetapi apa sih dasarnya yang kita pegang di dalam pernikahan. Oke. Ada 1001 alasan untuk bercerai. Tetapi menurut Alkitab, pernikahan adalah seumur hidup. Kenapa sih pernikahan itu adalah seumur hidup nih, Bu Esther? Kenapa ya? Yang pertama karena Tuhan itu menginginkan bagaimana manusia itu bisa melihat kasih yang berjalan, seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Jadi hanya di dalam pernikahan yang seumur hidup ini, contohnya ya, kalau yang sakit tidak lagi bisa menafkahi, tetap kita mengasihi. Misalnya yang satu tidak berbuat sesuai yang kita inginkan, atau yang sesuatu selingkuh, ya tetap kita mengasihi ya. Kasih yang tanpa syarat yang hanya bisa diperlihatkan di dalam pernikahan. Kalau pertemanan, kalau nggak cocok bisa ganti teman ya, nggak cocok arisan ganti aja arisan lain gitu kan. Nggak cocok, bahkan ada orang nggak cocok gereja, ganti gereja, tetapi nggak bisa ganti pernikahan, karena di dalam pernikahan itu Tuhan ingin menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu menyertai kita, seperti itulah kita ingin menyatakan pada dunia ya. Nah, kemudian juga pernikahan itu membantu kita untuk dibangun secara karakter, karena nggak bisa pergi, nggak mau kita harus kembali dan memperbaiki diri, seperti itu. Dan kemudian pernikahan juga memberikan stabilitas untuk anak-anak ya. Dalam 3 tahun penelitian ya, dinyatakan bahwa anak paling stabil, paling bahagia, paling bertumbuh, paling baik bila di dalam pernikahan dengan kedua orang tua biologisnya. Jadi pernikahan penting untuk masyarakat juga. Ketika generasi muda ini sehat, masyarakat juga sehat. Wow. Bu Esther, saya terkesan sekali loh. Tadi ada kalimat menyatakan kasih tanpa syarat. Dan pernikahan itu adalah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Di dalam pernikahan Kristen ada dasar kasih tanpa syarat. Jadi teringat nih, bukankah kita ada hari ini? Bukankah kita diselamatkan? Bukankah Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita tanpa syarat? Jadi ketika kita sadar kita dikasihi tanpa syarat, nah di dalam pernikahan ini adalah satu wadah yang benar-benar untuk kita mempraktekkan kasih tanpa syarat itu, yaitu di dalam pernikahan ya. Dan ini kalaupun sulit dan gak mudah, yuk sama-sama kita memahami bahwa saya dan suami, saya dan pasangan adalah sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang tidak lebih baik dari satu dengan yang lain, sama-sama orang berdosa yang dikasihi, sama-sama orang berdosa yang ditebus, sama-sama orang berdosa yang dikasih kesempatan. Kalau kita melihat bahwa kita sama-sama orang berdosa yang mendapatkan anugerah, maka ketika di dalam relasi pernikahan yang tidak sempurna itu, disinilah kita mengaplikasikan anugerah itu ya, anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus, yaitu pengampunan, kasih tanpa syarat, kita praktekkan di dalam relasi suami istri. Inilah gambaran pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Tadi juga yang kedua menarik banget, bahwa dalam pernikahan bagaimana relasi pernikahan tidak hanya berdampak kepada suami dan istri, tetapi saya jadi ingat kata firman Tuhan, melahirkan keturunan-keturunan ilahi untuk
menaklukkan dunia ini. Jadi melalui pernikahan kita membangun generasi yang akan memberi dampak. Tapi bagaimana generasi bisa stabil kalau pernikahan itu terjadi dengan perceraian, lalu berkonflik, sehingga ketika kita memutuskan dan menjalankan pernikahan, yuk kita lihat visi Tuhan dalam pernikahan dan juga berdampak kepada generasi gitu ya Bu Esther ya, menarik banget. Betul. Iya. Saya juga jadi pengen tahu nih, kalau pernikahan itu berdampak kepada stabilitas anak-anak dan generasi, apa sih sebenarnya dampak perceraian, khususnya kepada anak-anak yang mungkin ini juga perlu menjadi pertimbangan, walaupun kita rasanya bergumul, tapi ini menjadi pertimbangan ya, dampak perceraian terhadap anak. Iya, kalau orang dewasa, mungkin kalau bercerai ya antara kedua orang itu mereka bisa menangani ya, itu masalah mereka, kemudian mereka merasa udah bebas gitu kan. Tetapi masalah yang terbesar adalah anak-anak karena mereka belum bisa menangani ya. Sampai kapanpun ya ada sebuah penelitian yang mengikuti anak-anak hasil perceraian, mereka diwawancara dari umur 18 bulan, kemudian 5 tahun, 10 tahun sampai umur 25 tahun. Menyatakan bahwa dampak pernikahan itu masih ada, ya, masih terasa. Nah, dampak jangka pendek dulu ya, dalam jangka pendek itu mereka anak-anak ini mengalami kesulitan dalam di akademis. Ya, saya punya beberapa teman kepala sekolah, mereka mengatakan kalau sudah orang tua konflik ya, kemudian tidak bercerai, itu anak-anak langsung nilainya drop. Ya. Kemudian masalah perilaku, kemudian mereka ada juga yang masalahnya mencari pelarian di dalam narkoba, kemudian anak-anak perempuan terutama anak perempuan tanpa ayah, mereka mencari perhatian dari para pria, jadi lebih kecenderungan untuk melakukan seks bebas, kemudian berganti-ganti pacar itu lebih tinggi ya. Nah ada juga yang melakukan dengan minuman keras, kemudian secara fisik juga mereka terdampak ya, lebih sering sakitnya, dan selain itu, luka emosional ini seperti tadi dikatakan terbawa sampai dewasa. Masalahnya bahwa anak-anak hasil perceraian ini berpikir kalau nanti dalam hubungan ada masalah, solusinya adalah pisah, gitu kan? Seperti orang tuanya. Nah, itu akan menjadi jalan keluar yang mereka pikir jalan keluar, padahal itu menambah masalah baru ya. Nah, kemudian anak-anak ini setelah besar tetap mengalami masalah, mereka membuat keputusan yang keliru di dalam hubungan, ya, kemudian mereka bahkan takut konflik atau mereka ya itu mereka kembali mudah untuk memutuskan hubungan ya, atau bercerai ya. Jadi perasaan akan gagal itu sangat besar. Seperti itu ya yang hasil dari penelitian. Wow, berarti dampaknya ini ya sangat besar ya kepada anak-anak ya. Saya jadi ingat waktu belajar parenting, salah satu hal yang ditekankan adalah seringkali orang tua ingin demi kesejahteraan anak atau kesehatan emosi anak. Namun kalau kita rindu anak-anak kita bertumbuh sehat secara emosi, prioritas pertama adalah kita perlu membangun relasi pernikahan. Bukan sempurna, tapi relasi pernikahan yang terus bertumbuh, semakin sehat. Kalaupun konflik terjadi, konflik itu wajar, tapi bagaimana mengelolanya sehingga anak juga belajar. Relasi dalam kehidupan bisa konflik, tapi sebenarnya skill untuk mengelola konflik ya itu juga anak-anak akan belajar dari orang tua. Sehingga bagaimana kita menjalankan pernikahan dan berelasi dalam pernikahan sangat berdampak kepada anak-anak, apalagi kalau sampai bercerai ya Bu Esther ya. Itu dari survei yang ada. Nah Bu Esther, kalau misalnya ada yang bilang gini, tapi saya tuh nggak tahan lagi dan menderita. Mengapa harus memilih bertahan nih Bu Esther? Ini udah nggak tahan banget gitu. Kenapa nih sesuai dengan topik hari ini? Apakah saya harus bertahan dan mengapa harus bertahan? Kalau secara manusia, secara daging, lebih gampang keluar dari pernikahan, gitu kan? Tinggalkan aja beres, gitu kan? Nah, tetapi sebetulnya kalau misalnya pun mereka meninggalkan kemudian ingin memulai pernikahan yang baru, gitu kan? Itu statistik mengatakan pernikahan pertama itu angka perceraiannya ya secara umum 42%. Pernikahan kedua angka perceraian lebih tinggi, 60%. Pernikahan ketiga angka perceraian
73%, dan pernikahan keempat itu 85%. Jadi daripada menyelesaikan mulai baru dipikir nanti lebih mudah, ternyata tidak ya, ternyata angka perceraian lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Kenapa? Yang mungkin karena mereka pertama belum menyelesaikan. Kesalahan itu nggak sepenuhnya pada pasangan, ya kan? Kesalahan itu pasti ada andil juga di dalam diri seseorang. Jadi isu yang belum diselesaikan dari pernikahan pertama, kemudian ada juga masalah anak-anak, blended family nggak mudah juga, ya kan? Kemudian kemungkinan besar mereka juga masih melakukan pola yang sama, yang belum diperbaiki. Wah, Jadi lebih baik memperbaiki yang sekarang daripada memulai baru, dipikir baru, tetapi sebetulnya yang lama belum selesai. Oke, menarik sekali. Lebih baik memperbaiki diri daripada berpikir memulai yang baru, melepaskan yang ada. Tetapi sebenarnya ada hal di dalam diri kita yang perlu, isu dalam diri kita yang kita perlu deal ya. Iya. Iya. Perlu ikut kelasnya Bu Iliana itu. Kenapa? Perlu ikut kelasnya Bu Iliana. Saya jadi ingat bahwa di dalam pernikahan seringkali kita tuh berharap pasangan kita berubah seperti yang saya harapkan. Dan sebuah buku menuliskan, wah itu bukunya tuh, ditulis oleh Henry Cloud. Bahwa ketika kita ingin pasangan kita berubah, justru kita akan semakin memperburuk pernikahan. Lalu ketika kita menuntut kebahagiaan dari pasangan, disitulah sebenarnya kita ada sebuah fantasi dalam pernikahan yang kita menjadi menuntut pasangan kita. Kalau kita semakin menuntut, kita semakin tidak berbahagia. Dan kemudian kita berpikir dengan pasangan yang baru, kita akan lebih berbahagia. Tapi pola menuntut, pola yang menganggap bahwa kebahagiaan saya bergantung sama pasangan, pola itu kan berulang-ulang. Jadi dengan pasangan siapapun akan sama. Jadi salah satu solusinya adalah, yuk kita reflect diri kita, ada hal apa yang ada pada diri kita, lalu kita bisa bangun dan menambah ingredient yang positif dalam pernikahan, minimal tidak memperburuk relasi. Di buku itu menarik banget, saya jadi ingat itu. Nah, Bu Esther, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan. Oke. Kebetulan nih, hari ini, malam ini ada giveaway. 2 giveaway, yaitu yang pertama akan mendapatkan 1 buku dari Bu Esther. Yang kedua, untuk wanita akan mendapatkan free ticket untuk mengikuti Her Conference, yaitu konferensi wanita yang diadakan oleh Virtus Women pada tanggal 11 April di Tangerang. Diberikan kepada siapa yang mengajukan pertanyaan, 2 orang. Ini yang pertama sudah nih, Ibu Pritiria. Ibu Pritiria, oke. Ibu Pritiria ya. Ibu Pritiria nanti bisa direct message ke Instagram saya. Akan dicatat untuk mendapatkan salah satu dari giveaway. Oke, pertanyaannya ditahan dulu. Nanti sebentar akan dibahas oleh Ibu Esther. Boleh nggak ada 1 orang lagi yang bertanya? 1 orang lagi yang bertanya untuk mendapatkan giveaway. Oke, kita tunggu 1 orang lagi yang bertanya, mengajukan pertanyaan. Kalau Bu Pritiria bertanya, bagaimana dengan suami yang KDRT dan selingkuh dan justru suami yang minta cerai? Apakah tetap harus bertahan? Oke, yang kedua. Nah, Ibu Erika. Oke, sudah ada 2 orang yang akan mendapatkan giveaway pada malam hari ini. Ibu Pritiria dan Ibu Erika. Nanti boleh direct message ke saya ya. Oke, direct message ke saya. Ibu Erika bertanya bagaimana cara mengubah diri. Nah, Bu Esther boleh menjawab nggak pertanyaan yang pertama? Bagaimana dengan suami yang KDRT selingkuh dan justru suami yang minta cerai? Apakah harus bertahan? Iya. Nah, kalau memang KDRT itu KDRT tidak sama sekali tidak diperbolehkan ya. Jadi anjuran, kalau tanya ke saya, anjurannya tetap menjaga pernikahan, tetapi selamatkan diri dahulu. Maksudnya keluar dari rumah dulu, kemudian menemui konselor pernikahan, berkah, seperti itu ya. Nah, kalau perselingkuhan, saya tulis buku ini ya mengenai perselingkuhan ini. Selingkuh ya, menemukan cinta seusai luka. Di dalam buku ini saya banyak mewawancarai orang-orang yang diselingkuhi oleh pasangannya. Bahkan ada seorang suami yang diselingkuhi, dan kalau suami diselingkuhin seharusnya ya dia bilang, udahlah, orang saya yang cari duit gitu kan, banyak cewek yang mau sama saya, ngapain saya pertahankan gitu kan. Tapi orang ini mempertahankan dengan sungguh-sungguh ya,
Bahkan istrinya itu memberikan surat cerai, udah sampai mengirimkan surat cerai ke rumahnya. Nah, istrinya udah tinggal dengan pacarnya ya. Kemudian suami itu lihat surat cerai, kemudian dia tentunya dia suami ini terus berdoa ya, bahkan dia berdoa ke dekat rumahnya di mana istrinya tinggal, dia berdoa, dia urus anak-anaknya, dia berharap tetap untuk berubah ya, pernikahannya bertambah baik ya. Nah, sampai suatu saat surat cerai itu datang, kemudian mau nggak mau dia harus ke pengadilan ya. Terus dia telepon istrinya, kamu berangkat sama siapa? Dia bilang, oh saya berangkat sendiri, mau tak jemput apa enggak? Gitu. Oke, jemput gitu kan. Ya, suami sangat baik walaupun istrinya sudah selingkuh ya. Kemudian dijemputlah, kemudian sampai ke pengadilan lah, dia buka istrinya pintu lah. Kemudian sampai ke depan mediator, biasanya ada mediator dulu ya. Kemudian mediatornya tanya, ada masalah apa? Nah, si istri ngomong begini, begitu. Terus suaminya tanya, ada masalah apa? Suaminya bilang, saya sih nggak ada masalah, saya ingin mempertahankan. Kemudian bapak ini ya konselor itu mengatakan, tadi saya lihat juga datang juga nggak kenapa-kenapa, masih rukun, bapak masih membukakan pintu. Udah coba diusahakan lagi. Ya, jadi kemudian surat cerai itu dismiss ya, diminta untuk diusahakan kembali dan bapak itu terus berdoa dan istrinya kembali ya, walaupun itu enggak dalam 1-2 hari, tapi beberapa tahun kemudian ya. Nah, kalau memang surat cerai itu sudah di meja, itu bukan atas keinginan kita ya. Kalau memang kita wajib datang ke pengadilan, ya kita harus lakukan bagaimana lagi gitu. Tapi di dalam semua itu tetap berharap bahwa ada mujizat atau perubahan ya. Kalau ada orang yang mau bercerai tapi kita yang dituntut cerai ya kita menurut saya memang apa boleh buat ya, bukan berarti mengizinkan tetapi bagaimana bisa kita cara-cara untuk mempertahankan ya. Bu Iliana mungkin ada pengalaman atau pendapat? Setuju Bu. Jadi kalaupun misalnya diminta kita yang dituntut untuk bercerai, saya punya teman-teman juga ada yang sampai pasangannya selingkuh bertahun-tahun. Kemudian karena apa ya namanya berharap kepada Tuhan dan rindu akan mujizat, ada yang akhirnya kembali lagi gitu. Sehingga kalau misalnya boleh saya sampaikan, walaupun nggak mudah, kita melihat bahwa dasar firman Tuhan, Tuhan tuh rindu untuk kita tuh tetap mempertahankan pernikahan. Mengusahakan semaksimal mungkin gitu ya, mengusahakan semaksimal mungkin. Tapi ada satu dan lain hal kalau sudah memang misalnya apa ya namanya kita udah mempertahankan namun nggak bisa dan sebagainya, namun kita sudah mengusahakan untuk mempertahankan, begitu sih Bu Esther. Setuju ya. Ya betul. Dan kalau dalam case KDRT memang keselamatan jiwa itu penting dan minta pertolongan untuk supaya terapi dan juga ditolong di dalam pernikahan ataupun mungkin diselamatkan dulu jiwanya, seperti misalnya berpisah dalam arti bukan bercerai tapi untuk sama-sama disembuhkan dulu gitu ya, kemudian ditolong oleh konselor. Itu kalau dari saya Bu Esther. Thank you Bu Esther untuk jawabannya. Kemudian ini pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana caranya mengubah diri nih dari Ibu Erika? Ya, mengubah diri itu sebetulnya urusan mau atau enggak gitu ya. Kemudian yang berikutnya mengubah diri itu kalau memang ada masa lalu yang belum selesai, ya perlu bantuan konselor ya pergilah ke konselor ya. Kenapa saya bilang mengubah diri itu sebetulnya merupakan sesuatu hal yang di tangan kita pilihan, karena contohnya begini, kalau misalnya kita lagi konflik nih ya sama suami atau pasangan sama istri, kita teriak-teriak sana sini gitu kan, begitu pintu diketok, tok, kemudian dilihat, Pak Pendeta, langsung dibuka, langsung kita bilang, oh Pak Pendeta silakan gitu kan, jadi berubah semua kan. Jadi kemarahan itu pun bisa diatur sebetulnya ya. Nah, jadi perubahan itu merupakan kemauan, tetapi yang utama juga adalah berubahlah melalui pembaruan budimu. Jadi mulai berubah dari pikiran dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan dan melakukannya dengan setia.
Bila butuh bantuan konselor, hubungin konselor. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, Bu Esther, setuju banget, setuju banget. Saya juga jadi teringat gitu ya, kalau di dalam relasi pernikahan, kalau kita ada pola-pola konflik, seringkali kita cenderung menyalahkan pasangan kita. Namun, yuk kita perlu menyadari loh, kalau pola konflik yang berulang-ulang, kita juga gampang overreaction. Sebenarnya itu adalah indikator. Kalau kita mau menelusuri kedalaman hati kita, sebenarnya ada isu-isu di masa lalu yang belum terselesaikan. Dan kebanyakan isu masa lalu atau luka kepada orang tua, luka di masa lalu yang tidak terselesaikan, itu kan terbawa. Dan manifestasi terbanyaknya adalah di dalam relasi pernikahan. Antara suami dan istri saling melukai, ataupun orang tua jadi melukai anak-anaknya. Sehingga perubahan diri itu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan rindu kita bertumbuh terus di dalam karakter, juga mengalami pembaharuan pikiran. Yuk ambil waktu untuk salah satunya belajar, kemudian untuk kita semakin aware, bongkar kehidupan kita. Ketika kita bertumbuh, maka itu akan mempengaruhi relasi loh, akan mempengaruhi relasi. Semoga ini bisa menjawab ya. Wah, makasih Bu Esther. Dan ini ada beberapa pertanyaan, di hold dulu ya, di hold dulu karena ini ada topik-topik yang akan dibahas lagi yang menarik banget. Pertanyaannya nih Bu Esther, mengapa harus memilih bertahan? Jadi pilihannya kan ada dua, menikah tapi terus menderita, atau bercerai. Pilihannya itu loh. Sebetulnya beberapa pilihan ya, menikah atau menderita, atau bercerai, atau menikah sekarang menderita, nanti berubah gitu kan. Karena ternyata pernikahan itu kan kehidupan itu nggak selalu sama monoton ya. Kadang-kadang ada masa-masa sulit di mana pasangan tuh merasa sangat tidak bahagia. Ya. Ada penelitian ya, ini dari Linda Wade ya dan Maggie Gallagher ya. Kemudian satu saat itu para pasangan diminta untuk menilai pernikahan mereka antara 1 dan 7 ya. Nah, yang 1 tuh sangat tidak bahagia, 7 itu sangat bahagia. Ya. Nah, pasangan menilai, ada yang menilai 1, ada yang menilai 7, ada yang 5 dan sebagainya ya. Kemudian 5 tahun kemudian disurvei lagi. Ternyata pasangan yang memberi nilai 1 di dalam pernikahannya yang sangat tidak menyenangkan itu kan, memberi nilai 7. Ya kan? Jadi kehidupan itu bisa berubah. Kadang-kadang tidak bahagia karena karir suami baru mulai, kemudian ini anak baru lahir, istrinya capek, suaminya capek gitu kan, konflik. Atau kemudian ada masalah keluarga, ya. Pandemi, kehilangan pekerjaan, kemudian muncullah konflik keuangan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang hal itu bisa beberapa tahun kemudian akan berubah. Ya, jadi bisa menunggu. Ya. Dan kemudian ada juga penelitian mengatakan bahwa ternyata 50% pasangan yang bercerai itu kemudian menyesal. Kenapa mereka nggak berusaha lebih keras? Ya. Jadi ada pilihan yang ketiga yaitu menunggu, ya. Jangan memutuskan sekarang. Kira-kira seperti itu. Wow, pilihannya bukan 2 ya, tapi menunggu, jangan memutuskan sekarang. Dan menurut survei ya Bu Esther, memang di dalam kehidupan pernikahan kita pasti ada gejolak-gejolak yang terjadi. Tetapi ketika kita bertahan, seperti di dalam firman Tuhan Mazmur 23, ada kalanya kita berada dalam lembah kekelaman, namun kita bisa melewati itu, kekuatan dari Tuhan, nanti ada musim yang berbeda. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan itu sudah tidak ada harapan gitu ya Bu Esther ya. Betul. Di dalam Tuhan selalu ada harapan soalnya. Yes. Di dalam Tuhan selalu ada harapan ya. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Bu Esther. Jika saya harus bertahan dalam pernikahan yang tidak membahagiakan, artinya Tuhan tidak ingin saya berbahagia loh. Ya. Memang kebahagiaan itu menjadi hal yang dikejar oleh manusia modern ya. Untuk apa menikah? Untuk bahagia. Ya kan? Untuk apa kerja? Ya supaya saya dapat uang banyak, kemudian saya bahagia. Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang dikejar. Tetapi mari kita berpikir ulang, apakah benar kebahagiaan itu yang kita kejar atau kekudusan? Ya kan? Apakah kita mengejar kebenaran? Ya? Memang mungkin senang kalau misalnya kebahagiaan dan kekudusan atau kebenaran bisa jalan bersama-sama di dalam pernikahan misalnya. Tetapi kadang
kebahagiaan belum terjadi gitu kan, tapi satu hal ini tetap bisa kita lakukan, yaitu kita melakukan yang benar, yaitu taat kepada Tuhan, menjaga pernikahan ya. Dan kemudian bisa juga kebahagiaan itu datangnya nanti. Contohnya bagaimana? Contohnya bertahan sekarang ya, demi anak-anak ya. Nah sekarang ini orang kalau bilang, oh bertahan demi anak-anak, nah terus kapan saya bahagia gitu kan? Lu tunggu dulu ya, nanti kalau sudah beberapa lama anak-anak menjadi besar, kemudian melihat cucu-cucu, itu adalah kebahagiaan ya. Tidak sia-sia mempertahankan pernikahan. Sebaliknya, ini ada seorang ibu yang saya wawancara juga di dalam buku saya itu, dia mengatakan dia tahu suaminya selingkuh ya. Kemudian tapi dia diam aja, dia nggak, maksudnya diam aja, dia nggak cerita kepada anak-anak, diam aja, dia tanggung sendiri, dia nangis sendiri, itu kan. Suami selingkuh lagi, bertobat, selingkuh lagi, tapi dia tahan. Sampai suatu saat suaminya bertobat, mereka berdua melayani Tuhan. Kemudian mereka melayani orang-orang yang memiliki pernikahan seperti itu ya. Anak-anaknya kaget, loh ternyata papa saya begitu dulu ya. Kenapa mama nggak cerita? Terus ibu ini bilang, cerita sama saya, kalau saya cerita, kemudian anak-anak berontak, kemudian mereka narkoba, atau kemudian mereka seks bebas, kemudian punya anak, saya juga yang pusing katanya gitu. Jadi saya pilih menanggung ya, saya berdoa, saya memohon pada Tuhan, tetapi ternyata kebahagiaan itu datang juga kepada dia. Jadi mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Karena kebahagiaan itu datang karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan ya, berbahagialah orang yang berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya. Itu di Mazmur 119 ayat 2. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu atau karena keadaan kita aman, menyenangkan. Kebahagiaan itu karena kita melakukan kebenaran. Ada damai sejahtera ya di dalam kehidupan dan mengetahui bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Amin, 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 amin. Saya jadi ingat sumber kebahagiaan itu ada dari eksternal, ada dari internal. Dari eksternal itu adalah kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, khususnya dalam pernikahan, kalau pasangan seperti yang saya mau, pasangan berubah seperti yang saya inginkan, baru bahagia. Kalau saya mendapatkan impian saya, baru bahagia. Betul, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita mau, kita bahagia, tapi kan itu sumbernya eksternal, dan itu nggak tahan lama, karena keinginan manusia tidak pernah habis-habisnya. Dan juga karena natur dosa, kita cenderung egois, yang kita inginkan adalah keinginan saya, dan itu menjadi lingkaran yang tidak pernah habis-habisnya kalau menuntut pasangan menjadi sumber kebahagiaan. Tapi ada satu sumber kebahagiaan, yaitu dari internal diri kita. Internal diri kita apa sih? Walaupun situasi tidak terharapkan, walaupun situasi doa kita belum dijawab, namun betul banget kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan sumber kekuatan. Kalau Tuhan izinkan, ada makna, memaknai, lalu juga ada memaknai, lalu kita juga tahu tujuan hidup. Tujuan kalau misalnya kita menderita seperti tadi tuh ya, oke, saya mengalami pergumulan, Tuhan bisa pakai. God never waste our pain. Jadi, kalaupun kita mengalami pergumulan, punya masa lalu yang tidak baik, atau saat ini kita sedang bergumul, ketika melewatinya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat ya bagi orang yang mengalami pengalaman yang sama ya, Wester ya. Ya. Saya jadi ingat satu lagi nih. Tadi saya membahas tentang fantasi pernikahan. Saya mengajak kita sama-sama cek diri kita. Salah satu sumber yang membuat kita tuh nggak bisa bahagia dalam pernikahan adalah kita hidup di dunia fantasi. Jadi anak-anak itu adalah kan senang di dunia fantasi. Anak-anak senang berimajinasi. Kemudian anak senang apa ya namanya ya? Ya itulah seperti di Disneyland, dunia fantasi. Itu kan stylenya anak-anak. Namun tanpa sadar kita ini memasuki pernikahan, kita membawa fantasinya kita, yaitu mungkin kita menonton film, menonton drama, kita baca novel, ataupun kita membandingkan dengan yang lain. Saya pengen pasangan saya seperti di fantasi saya, gitu. Kalau pasangan saya seperti di fantasi saya, maka saya akan bahagia. Jadi tanpa sadar kita hidup di dalam fantasi, apalagi kalau melihat pasangan lain, aduh kurang romantis seperti yang lain, wah kayaknya yang lain lebih
lebih oke. Ini berarti hidup di dunia fantasi. Semakin kita berfantasi untuk mengharapkan pasangan kita seperti fantasi kita, itulah kita semakin tidak berbahagia. Nah, makanya acceptance, memahami bahwa kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama punya keterbatasan, di dalam pernikahan menerima satu paket, dan salah satu tujuan pernikahan, Tuhan ingin membentuk kita seperti yang Tuhan inginkan. Melalui perbedaan kita digesek. Seringkali kita ketika digesek, Tuhan ubah dia. Wah, kita semakin stres karena nggak berubah-berubah. Padahal kan mengubah pasangan itu adalah karya Roh Kudus ya. Jadi kita take over karya Roh Kudus. Tapi akan berbeda ketika misalnya dalam konflik ataupun dalam ketidaknyamanan, Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau bentuk dari diri saya. Bagian mana dari diri saya yang digesek, diasah untuk semakin bertumbuh. Nah, ini akan berbeda ya. Paradigma kita, cara pandang kita, pola kita, yang membuat kita lebih, apa ya namanya ya, bisa menemukan damai sejahtera dan memaknai ya Bu Esther ya. Iya, betul, betul. Oke. Nah, Bu Esther, saya jadi mau tanya nih. Jadi kalau misalnya pertanyaan lagi nih ya Bu Esther ya. Jadi sebenarnya apa saja sih alasan-alasan untuk bertahan di dalam pernikahan sesuai dengan topik kita? Iya. Tadi yang sudah saya sebutkan, bertahan demi anak-anak ya, demi anak-anak, masa depan mereka. Ya, demi juga supaya kita nggak repot nanti kalau anak-anak di masa depannya berantakan ya. Kemudian ada orang tua yang bilang begini, daripada anak-anak juga menderita mendengarkan kami konflik ya. Nah yang harus berubah orang tuanya dong ya. Jangan gara-gara kita konflik anak-anak menderita, lebih baik kita bubaran. Nggak begitu, orang tuanya harus berubah ya. Nah, itu kemudian bisa jadi alasan ya. Iya, nggak bisa jadi alasan. Kemudian pikirkan bahwa kalau orang tua bercerai, kemungkinan besar anak-anak itu juga akan mengikuti ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk sesuai dengan karakternya. Dan tadi Bu Liana bilang bahwa penderitaan di dalam pernikahan juga termasuk ya, membangun kita untuk menjadi serupa dengan Dia ya. Nah, kemudian kita lebih dekat kepada Tuhan dengan bergantung kepadanya ya. Tapi yang utama adalah alasan adalah karena Tuhan, karena saya mau taat pada Tuhan. Ada banyak alasan lain sih, misalnya udah terlanjur nyaman, pusinglah ngurusin harta gitu kan, bagi-bagi, nanti saya khawatir nanti saya nggak dapat pekerjaan, sudah cerai bagaimana ya, nanti jadi bahan pembicaraan orang dan macam-macam lah, nanti saya takut hidup sendiri, banyak alasannya. Tetapi kalau alasannya itu kita merasa menjadi saya ini victim, saya ini menjadi korban gitu ya. Tetapi kalau kita memikirkan bahwa saya memilih ini, saya yang pilih ya. Saya bukan korban, saya yang memilih karena saya mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu menjadi alasan yang menguatkan seperti itu, keputusan yang menguatkan. Ya. Oke. Jadi ada berbagai alasan. Misalnya daripada nanti saya jadi janda atau duda, apa kata orang? Ya udah deh, saya tetap mempertahankan gitu ya. Tapi itu bukan alasan yang kuat ya, walaupun seringkali itu jadi alasan. Demi anak-anak oke. Tapi jangan itu satu-satunya, demi anak-anak. Lalu juga, apalagi itu tadi alasannya ya, nanti masalah finansial daripada sendirian, kemudian nanti saya kesulitan finansial, apalagi Pak wanita nih, siapa nih yang penopang hidup saya? Ya udah deh, lebih baik saya bertahan. Itu juga bukan alasan yang tepat ya Bu Esther ya. Iya. Alasannya bukan karena eksternal, tetapi karena menyadari nilai pernikahan dan kita mau taat, dan itu menjadi alasan yang kuat ya Bu Esther ya. Iya, betul. Karena pilihan kita ya, karena sadar sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. Oke Bu Esther, terima kasih. Nah, ini saya mencoba ya, ada pertanyaan. Oke. Nah, Ibu, jika anak korban perceraian, namun bagaimana membantu anak korban perceraian nih Bu Esther? Ada pertanyaan ini. Iya. Nah, membantu anak korban perceraian yang paling penting itu bahwa hubungan orang tua harus tetap baik ya, walaupun ada bekas istri, bekas suami, tapi nggak ada bekas ayah dan ibu. Harus kompak untuk tetap membesarkan anak. Yang kedua, kalau memang diperkirakan ada dampak psikologis yang cukup kuat ya perlu bertemu dengan konselor atau psikolog ya untuk membantu anak memahami atau berkembang yang lebih baik ya.
Dan yang penting juga adalah tetap mengajak mereka untuk dekat pada Tuhan dan berdoa. Seperti itu kira-kira. Oke. Thank you Bu Esther. Jadi kalaupun misalnya bercerai, terlanjur lah ya gitu ya, apa boleh buat gitu ya. Terus ada anak-anak, alangkah baiknya tetap membangun hubungan walaupun sudah tidak suami istri gitu. Ini bisa membantu ya secara psikologis anak-anak. Kemudian juga tadi saya ingin bertanya, nah ini misalnya ternyata nih kami sudah terlanjur bercerai gitu ya. Terus gimana nih ke depannya? Apakah kami tidak punya harapan lagi nih untuk pernikahan berikutnya? Jadi misalnya udah bercerai, kemudian mungkin pasangan sudah menikah dengan yang lain, kemudian saya nih audiens yang hadir ingin membangun kembali relasi pernikahan. Tadi ada survei nih bahwa di pernikahan kedua ada kemungkinan perceraiannya persentasenya lebih besar. Jadi gimana dong? Masih ada harapan nggak nih Bu Esther? Iya, harapannya itu ya intinya jangan taruh kunci kebahagiaan di saku orang lain gitu kan. Nah, bisa nggak berbahagia walaupun sendiri? Bisa gitu. Kalau mau menikah lagi ya itu saya serahkan kepada masing-masing ya bagaimana. Nah, namun jangan berpikir bahwa oh nanti kalau saya menikah lagi berbahagia dan sebagainya ya. Jadi intinya begini, intinya jalani kehidupan seperti apa adanya dalam panggilan Tuhan, melakukan tugas kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya ya, tetap melayani Tuhan dan soal pernikahan berikutnya itu saya kembalikan pada masing-masing dan kembalikan pada Tuhan juga ya. Tapi intinya bisa nggak sih berbahagia sendiri? Oh bisa. Ya, banyak orang berbahagia yang tidak menikah juga berbahagia juga ada. Seperti itu kira-kira. Iya ya, saya jadi ingat ya, kalaupun ingin menikah kembali, remarriage ya, perlu evaluasi tujuannya apa. Kalau misalnya untuk mencari kebahagiaan yang hilang, berarti kita menaruh kebahagiaan kepada pasangan. Eksternal lagi. Kalaupun misalnya kita kesepian, kita menjadikan pasangan untuk mengisi kesepian. Berarti sebenarnya kita ada kebutuhan emosional yang defisit, lalu kita menjadikan pasangan kebutuhan untuk kebutuhan emosi kita. Berarti ada tuntutan lagi dong ya, gitu. Ataupun misalnya, oh supaya misalnya anak saya ada orang tua, pernahkah mempertimbangkan apa dampaknya ketika anak-anak memiliki orang tua baru? Nah ini juga perlu dipertimbangkan juga ya, family seperti itu. Keputusan kepada masing-masing, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terpenting adalah tadi Bu Esther bilang, kalau kita menjadikan pernikahan adalah sumber kebahagiaan, nah itu adalah dasar yang mungkin bisa membuat kita kecewa karena kebahagiaan itu adalah produk dari kita bertumbuh, memaknai, kemudian bisa saling menerima, kemudian ada damai sejahtera, walaupun kita ada perjuangan dan ada gelombang, ada pun proses, tetapi harapan kita kepada Tuhan dan bukan harapannya kepada pasangan. Itu yang poin penting ya. Iya, betul. Jadi ini ada seorang yang memberi nasihat yang menurut saya baik ya. Di dalam segala sesuatu itu buat 2 daftar ya. Daftar kalau keinginan kita terjadi dan daftar kalau keinginan kita tidak terjadi. Contohnya di dalam bisnis ya. Kalau mengajukan tender, kemudian proyeknya diterima, oh saya bersyukur bahwa saya bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian bisa anak-anak bisa mendapatkan misalnya apa dan ini. Kemudian bagaimana kalau hal itu tidak terjadi? Oh saya juga bersyukur karena saya ada waktu untuk keluarga, saya bersyukur saya bisa belajar lebih lagi untuk memulai tender yang baru dan sebagainya. Di dalam pernikahan juga begitu, buat 2 daftar. Kalau pernikahan Tuhan pulihkan, oh saya bersyukur anak-anak punya orang tuanya untuk kembali. Saya bersyukur saya bisa punya pasangan yang kembali pada saya setia, pulang tiap malam dan sebagainya. Tapi satu daftar lagi, kalau nggak terjadi itu, misalnya pasangan kita belum kembali, masih dengan orang lain, saya bersyukur saya ada waktu untuk diri sendiri. Saya bersyukur saya bisa bergantung bila pada Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur, apalagi itu. Jadi ayat Alkitab mengatakan bersyukurlah di dalam senantiasa itu ya. Dalam segala hal itu bisa kita praktekkan. Apapun yang terjadi, kita bisa memilih untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan karena sesuatu terjadi, tapi pilihan kita untuk mensyukurilah keadaan ini
sebagaimana apa adanya, mensyukuri karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu, Ibu. Wah, dalam banget Bu Esther, dalam banget, dalam banget. Karena apa ya, kita perlu menyadari juga bahwa nggak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan ya. Ya, semua yang kita harapkan bisa kita akan terjadi, sehingga dari kalau itu kita harapkan, kita dapatkan, bersyukur karena apa itu bisa kita dapatkan. Tapi kalau ternyata kita mengharapkan sesuatu, bukan hanya dalam pernikahan, dalam berbagai aspek kehidupan, ada sisi yang bisa dimaknai. Ketika kita bisa memaknai, disitulah kita bisa bersyukur dan kita percaya Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam situasi yang Tuhan izinkan. Oke, thank you Bu Esther. Dan itu bisa menjadi sumber kekuatan buat setiap kita. Nah, nggak berasa nih Bu Esther, kita udah sejam gitu. Kita udah sejam dan tanpa terasa kita akan mengakhiri walaupun ada banyak pertanyaan, mohon maaf nggak bisa menjawab satu persatu. Nah, sebelum kita tutup mungkin Bu Esther bisa memberikan informasi, tadi menyampaikan ada beberapa buku yang Bu Esther tulis, bagaimana nih mendapatkan buku ini? Oke, kalau ingin mendapatkan silahkan DM saya, nanti bisa komunikasi lewat DM ya. Untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab, kalau Bapak Ibu ingin sampaikan kepada saya atau Ibu Iliana juga bisa di DM, nanti kami sebisanya kami jawab ya, kami ingin melayani Bapak Ibu juga. Thank you. Wah, terima kasih banget Bu Esther. Jangan lupa ya follow ya Instagram Esther Idayanti. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa IG Live ini diselenggarakan oleh Virtus Life Indonesia dan salah satu programnya adalah Virtus Women Discipleship, sebuah pemuritan yang mengintegrasikan biblical dan mental health untuk menolong para wanita untuk semakin mengenali diri, kemudian berproses dan bertumbuh. Lalu juga ingin menginfokan acara Her Conference, yaitu konferensi wanita yang akan diadakan pada tanggal 11 April 2026 di Tangerang, hari Sabtu, dari pagi sampai sore. Kita para wanita akan diperlengkapi. Kenapa? Karena melihat krisis yang terjadi, krisis di dalam kehidupan, krisis di dalam keluarga, kemudian krisis generasi yang terjadi, dan ketika wanita bangkit, itu nggak hanya berdampak dalam keluarga, tapi ketika wanita bangkit akan berdampak kepada generasi. Dan melalui conference ini kita akan semakin diperlengkapi, kita akan semakin terus bertumbuh bersama-sama, bergandengan tangan, memberi jawab kepada dunia yang penuh dengan krisis ini, menjadi alat Tuhan untuk berkontribusi di dalam dunia yang krisis ini. Oke, saya mengundang khususnya para wanita yang join untuk bisa bergabung bersama-sama. Boleh follow Instagram virtuswomen_id. Dan terima kasih loh Bu Esther untuk waktunya, walaupun tadi terkendala. Tuhan, kita bisa. Dan pastinya akan sangat memberkati. Sebelum ditutup, boleh nggak Bu Esther memberikan closing statement buat kita semuanya malam hari ini? Ya. Jadi perceraian itu bukan solusi ya. Dan yang lebih baik adalah pilihan adalah membangun pernikahan yang baru dengan orang yang sama. Ya, jadi nggak perlu bercerai untuk mulai suatu yang pernikahan yang baru, tapi membangun pernikahan yang baru dengan orang yang sama. Kira-kira seperti itu. Wow, terima kasih banget, dalam banget itu dan meaningful banget. Dan kalau closing statement dari saya, yuk marilah kita terus belajar dan terus bertumbuh, never stop learning. Dan terima kasih ya untuk kesabarannya tadi dan juga untuk partisipasinya, untuk supportnya juga, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih Liliana, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Bye-bye. God bless. God bless.